Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mustameng Tewa. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan satu aplikasi, yaitu CC Cleaner. CC Cleaner ini bisa di-download melalui internet. Ini dia CC Cleaner. CC Cleaner ini saya biasanya menggunakan untuk banyak hal ya, memperbaiki registry, mengatur file-file yang crash di komputer, untuk menjadikan komputer saya menjadi lebih cepat. Pada saat saya setelah menginstall program, biasanya kan masih tersimpan file-file di beberapa folder di dalam Windows. Nah, ini aplikasi ini seperti ini tampilannya. Kalaupun berbeda versi ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada tombol-tombol ikon di sini yang bisa kita gunakan. Jadi custom clean, misalnya kita mengklik di sini, banyak yang secara default itu sudah tercentang. Saya kira kita ikuti saja. Kemudian boleh dulu terlebih dahulu dilakukan analisa. Biasanya kalau kita rajin bekerja itu ada saja file-file yang terdeteksi. Ini ya, ini contoh diantaranya. Ini details of file to be delayed. Di sini sudah bisa kita lanjutkan dengan run cleaner. Jadi jalankan ini untuk membersihkan dari file-file yang bermasalah tersebut, karena ini dia bisa saja ya dari temporary history choki. Di sini kelihatan semua. Biasanya itu masih beberapa pengalamannya tersimpan. Ini masih ada, saya run lagi. Oke. Jadi bisa ya, ini semakin sedikit skipped ini dilewati ya. Apa yang sedang aktif enggak ada. Oke, saya running lagi sampai beberapa kali. Ketika dia sudah mengatakan ini berarti oke, berarti ini dia lewati, memang mungkin karena sedang running ya. Oke. Seperti itu contohnya. Kemudian saya masuk di registry. Ini ada beberapa yang dia akan bersihkan, missing shared DLL nya, kemudian unit file extension nya, ActiveX and class issue, dan sampai kepada Windows service nya. Jadi kira-kira inilah yang terjadi berdasarkan hasil dari analisa dari program ini, bahwa ketika kita bekerja sehari-hari ya biasanya masalah-masalah registry yang seperti ini rentan untuk kita temui ya. Tetapi bagi pengguna biasa yang tidak menggunakan ini, tentu biasanya dia hanya memakai saja, tetapi lambat laun setelah lama digunakan kadang-kadang kita ada keluhan, tetapi kita juga tidak tahu bahwa sesungguhnya itu sudah bermasalah dan perlu diperbaiki. Ini scan issue. Saya akan men-scanning dulu apakah ada di antara ini dia, ini kan kelihatan itu sudah mulai terdeteksi ya beberapa masalah-masalah ini dianggap problem di komputer saya. Ini program ini akan terus melakukan pencarian ya, melakukan scan sampai ya ini sudah 100%. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan fix dari semua yang tercentang di sini. Ini kita akan karena ini terselect ya, kita melakukan perbaikan. Nah, apakah do you want to backup? Saya kira tidak usah, kita membackupnya no. Kemudian delete the registry value. Jadi ini akan kita delete ya. Fix all selected issue. Nah, ini sudah selesai. Namun demikian, karena biasanya dalam proses pencarian tidak langsung sekaligus ditemukan berdasarkan ya, jangan sampai masalahnya bertingkat. Yang pertama dulu baru yang kedua. Jadi ini sampai benar-benar bersih ya. Kita scanning lagi. Oke, kita akan lihat apakah masih ada yang ditemukan. Kalau karena biasanya di kasus-kasus yang lain ketika saya melakukan ini biasanya malah sampai 2-3 kali. Nah, ini sudah benar-benar no issue were found, tidak ada lagi isu yang dianggap bermasalah ya. Nah, oke, berikutnya adalah saya akan mencoba di fitur ini di tools. Saya akan uninstall salah satu program. Jadi di sini semua program-program yang terinstall di komputer kita itu akan terlist. Ini semua ke bawah seberapa banyak.
Nah, ini juga yang program-program inilah yang akan membebani kerja komputer kita ya. Semakin banyak diinstal ya tentu akan semakin gemuk, dan lama kelamaan ya ini akan kinerja dan kecepatan dari komputer kita juga akan semakin menurun karena harddisknya sudah semakin sesak. Nah, saya akan mencoba menunjukkan salah satu yang saya akan uninstall ya. Jadi misalnya Flip, ini dia ada Flip. Saya akan menghapus Flip PDF Corporate Edition. Saya klik, jadi kita pilih salah satunya lalu uninstall. Sebenarnya banyak sih versi uninstall Windows sendiri bawaannya ada, tetapi saya kira ini juga aplikasi pihak ketiga yang benar-benar membangun aplikasinya. Menurut saya ini juga sangat baik. Banyak saya kira aplikasi-aplikasi lain yang berkinerja sama, dan saya anggap ini adalah salah satu yang paling saya sukai di antaranya. Oke, ini saya sudah mencentang, kemudian klik uninstall. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi juga akan terjadi proses di sini ya. Oke, apakah Anda yakin? Are you sure want to completely remove Flip PDF Corporate Edition and all of its component? Ya, kira-kira begitu. Apakah Anda yakin Anda akan menghapus secara keseluruhannya dari komponen-komponen dari file ini? Oke, mudah-mudahan aplikasi ini tidak berjalan ya. Yes, tentu saya pilihannya cuma ada dua, ya atau tidak. Oke, kalau yes ya dia akan proses, ini akan install. Oke, nah ini dia Flip PDF Corporate Edition was successful remove from your computer. Jadi sudah berhasil. Di sini juga sudah hilang dalam daftar. Nah, karena sudah hilang, biasanya kalau di sini misalnya kita mencoba ya, saya sebelum keluar Flip PDF ya, PDF. Nah, ini sudah tidak ada Flip PDF. Flip yang ada adalah tadi corporate ya, yang ada adalah Flip PDF professional. Nah, langkah selanjutnya karena saya sudah menghapus, ada dua kemungkinan juga dalam penghapusan itu, apakah masih meninggalkan informasi-informasi lain yang dianggap crash. Nah, tentu saya kembali nih, boleh naik satu langkah dan men-scanning ulang kembali. Men-scanning ulang, biasanya kalau dia tidak bersih di sini masih akan ditemukan isu masalah ya, yang artinya belum tuntas. Jadi, nah ini dia. Nah, tadi kan kita sudah men-scan di sini, sudah melakukan scanning, tetapi itu masih dianggap ini ditemukan. Nah, file yang mana itu? Nah, ini dia yang baru kita hapus, Flip PDF Corporate Edition. Masih terada alamat-alamat yang masih tersisa di sini, dan itu ya sekalipun ini sudah dianggap untuk kita mungkin pengguna biasa tidak menganggap ini satu masalah karena tidak tahu, tetapi ketika file-file ini banyak ya, mungkin saja menjadikan kinerja komputer kita menjadi menurun dari hal-hal yang diakibatkan karena masih banyak informasi, atau paling tidak ya registry ini bermasalah, dan mungkin saja ini masih tersimpan sebagai satu bentuk informasi yang membesarkan file dari yang ada di komputer kita. Nah, tentu yang kita lakukan adalah melakukan fix lagi ya, tidak membackup, no, kemudian fix all. Jadi kita scanning sekali lagi apakah benar-benar yang isu masalah tadi itu sudah diselesaikan. Nah, kita lihat lagi, kalau sudah kosong berarti ya sudah pas, kita sudah menginstall dan semua alamat-alamat. Nah, ini dia, ini sudah pas, ini selesai, jadi sudah aman. Ini hanya melihat versi yang saya gunakan. Nah, begitulah kira-kira ya kinerja dari sisi cleaner. Sangat membantu kita sebagai tool yang bisa kita pakai untuk menyehatkan kinerja dari komputer kita. Jadi dari kerusakan registry, dari untuk mempercepat ya, pada saatnya untuk membantu kita supaya kinerja dari komputer kita bisa lebih efektif dan efisien dari sisi kecepatan, sehingga tidak mengganggu pada saat kita bekerja di waktu yang lama. Sama juga dengan kendaraannya ya, ketika kita sudah lama menggunakan ya, saya kira tidak ada salahnya untuk kita check up kembali supaya dia tetap kelihatan prima, kinerjanya bagus. Sama juga dengan komputer ini, setiap kita bekerja tentu akan meninggalkan informasi-informasi yang terekam di dalam komputer kita, dan tentu juga
bisa saja informasi-informasi itu bermanfaat. Jadi pada dasarnya ya paling tidak mungkin sekali seminggu kalau kita rajin, atau paling tidak sekali per 2 minggu, atau mungkin sekali dalam sebulan. Ya kita juga akan sebaiknya melakukan pengecekan dari tools-tools yang kita sukai. Di antaranya adalah CC Cleaner yang bisa mengatur kembali, merawat kembali dari sisi pengaturan file, dari sisi membersihkan registry dan hal-hal lain yang berkaitan dengan performa dari komputer kita. Saya kira cukup untuk informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.